Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahida li nafsi bil wahdaniyah wa syahida biha malaikatuhu wal ulama'u minal mu'minin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Qila ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad abah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi memuji Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di hari yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita atau berikan kita nikmat hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan
mencoba untuk kemudian menceritakan atau mengkaji sirah para sahabat atau sirah yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW, terutama sahabat yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya jaminan surga. Dan itu yang perlu kita sama-sama pahami, karena ada orang-orang yang kemudian membicarakan tentang para sahabat tetapi dengan pembahasan yang keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang perlu kita tanggapi atau perlu kita sama-sama diskusikan, bahkan dakwakan tentang orang-orang seperti ini yang kemudian memahami sirah atau tarikh para sahabat dengan ekstrim, ya, sehingganya bahasa-bahasa yang keluar dari mereka adalah bahasa-bahasa yang tidak terdidik dengan didikan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami para sahabat rahimahullahu ta'ala au radhiyallahu anhum. Dan ini kita akan mengkaji dalam kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Arba'in An-Nawawiyah, yang kemudian disyarah oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, kemudian Muhyiddin Al-Mustawi. Dua orang syarah Arba'in An-Nawawiyah. Judul kitabnya itu Al-Wafi. Jadi ini mereka membahas tentang hadis Nabi SAW, kemudian mensyarah dengan baik dan sangat luar biasa dalam mensyarah hadis-hadis Nabi SAW, yang sampai hari ini orang-orang yang kemudian memahami para sahabat ini dengan pemahaman yang ekstrim, bahkan memahami tarikh para sahabat diarahkan kepada hal-hal yang buruk, sehingga kita perlu untuk mengcounter, untuk membendung dakwah-dakwah mereka ini, karena dakwah mereka ini sangat kuat di TikTok. Maka kita perlu sama-sama menanggapi dan menyuarakan tentang akidah mereka ini dan memahami para sahabat, yang para sahabat itu hakikatnya mereka sudah dijamin oleh dijamin oleh Nabi SAW, bahkan direkomendasi oleh Nabi SAW, kemudian ditazkiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya kita ingin membahas ini dengan baik dan mudah-mudahan ada manfaatnya, sehingganya kita perlu sama-sama membela kehormatan para sahabat dari orang-orang yang kemudian lancang, kotor mulutnya terhadap para sahabat, tidak terdidik dengan adab-adab dan kemuliaan yang Nabi SAW sabdakan di dalam mentazkiyah para sahabat, terutama para sahabat yang kibar, para sahabat min kibari sahabah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, yang kita sama-sama tahu dan ijma' para ulama mereka adalah para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah mendengar bagaimana kisah-kisah perjalanan, perjuangan, pengorbanan. Seandainya tidak ada para sahabat, mungkin kita tidak akan mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sebagian dari pengantar, dan kita sudah banyak ya mengetahui tentang orang-orang yang kemudian hari ini mencoba meruntuhkan adalatus sahabat, keadilan para sahabat dalam meriwayatkan hadis. Dan ini yang kita ingin membahas dengan baik. Sebelum itu kita buka dulu dengan keutamaan menuntut ilmu. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW, di dalam kitab Targhibu wa Tarhib, karangan Imam Al-Imam Al-Hafiz Imam Ibnul Munzir ya. Imam Ibnul Munzir dalam kitab Targhib wa Tarhib, beliau membawakan beberapa keutamaan menuntut ilmu. Di sini beliau membuat bab kitabul ilmi, bab keutamaan ilmu atau buku kitab tentang ilmu. Kemudian beliau mengatakan targhibu fil ilmi, yaitu motivasi dalam menuntut ilmu ya, di dalam belajar ilmu. Jadi motivasi di dalam menuntut ilmu. Kemudian wa ma jaa fi fadlil ulama'i wal muta'allimin, dan beliau membawakan riwayat dari Muawiyah, dan ini yang dituduh oleh beliau. Muawiyah ini orang yang banyak catatnya dalam sirah. Bayangkan Nabi SAW kalau kita melihat riwayat ini, dia meriwayatkan dari ya Muawiyah radhiyallahu anhu qala, Nabi SAW menyampaikan hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Muawiyah ya, Muawiyah yang kemudian dituduh oleh sebagian orang banyak tuduhan-tuduhan miring kepada beliau, dan beliau meriwayatkan hadis ini. Hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Seandainya ini Muawiyah tertuduh sebagai orang yang tidak mungkin, Imam Bukhari mengambil riwayat ini. Dan ini kegagalan berpikir orang-orang yang kemudian mengatakan mereka ahlul hadis, peneliti hadis, condong kepada hadis, tapi tidak paham bagaimana manhaj Imam Al-Bukhari dalam meriwayat. Seandainya ini Muawiyah tidak siqah atau banyak catatnya, atau ada jarh wa ta'dil, maka Imam Bukhari tidak mungkin meriwayatkan dari seorang sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis masyhur jid ya. Ini sangat terkenal di kalangan para ulama, para orang awam maupun orang yang belajar. Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, ini man ya. Man ini ya dulu ana amiyah atau alal umum, menjazamkan dua fiil. Man yuridi, jadi yang pertama yuridi, kemudian yufaqih, jadi jazamkan dua fiil. Maka di sini bersifat umum, siapa saja laki-laki wanita yang belajar agama, maka Allah akan berikan dia. Yuridillahu bihi khairan, siapa saja kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki kebaikan, khairan ya, yufaqihu fid din, maka pasti dan pasti Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Jadi jika Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan dia kefahaman dalam agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, rawahul Bukhari wa Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan. Jadi kalau sahabat Muawiyah ini yang kemudian meriwayatkan dari Nabi, kemudian dituduh sebagai orang yang tidak siqah, kemudian di jarh wa ta'dilnya ini tidak beres, pasti Imam Bukhari tidak mungkin
mengambil riwayat dari seorang Muawiyah atau Imam Muslim. Tidak mungkin mereka mengambil hadis-hadis dari Muawiyah. Jadi ini manhajnya Imam Al-Bukhari. Artinya Imam Al-Bukhari memandang Muawiyah itu siqah, dipercaya, ada udul, ya. Tidak sebagaimana orang-orang yang belakangan ini kemudian mengatakan sebagai peneliti hadis, tetapi tidak insaf di dalam menyampaikan riwayat. Selalu ada hal-hal yang diangkat untuk menuduh para sahabat, kebencian kepada para sahabat. Maka di sini di sini kita perlu belajar manhajnya Imam Al-Bukhari. Rawahu Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan. Kemudian rawahu Abu Ya'la dalam Al-Musnad. Ini jemaah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan di sini tentang keutamaan belajar agama. Dari sahabat Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Di sini beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu bi 'abdin khaira yufaqihu fid din. Sama lapasnya. Jadi sama dengan Muawiyah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda idza arada Allahu bihi khairan idza arada Allahu bi 'abdin khaira yufaqihu fid din. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan dia yufaqihu fid din, kepahaman dalam agama. Faqih. Jadi ini sudah naik tingkat, ya, sudah faqih, artinya sudah belajar lebih dalam lagi, karena faqih itu bukan hanya Islam yang paling rendah, tapi sudah naik tingkat, sudah belajar agama. Faqih, ya, faqih ini sudah luar biasa. Wa alhamahu rusydahu. Kemudian Allah akan berikan ilham untuk membimbing dia. Ya. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah. Itu salah satu keutamaan menuntut ilmu dan belajar agama. Makanya kita bersyukur kepada Allah untuk terus belajar, terus dan terus untuk belajar agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu para ulama. Kemudian dalam riwayat lain dari Mu'ad ibnu Jabalin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma. Jadi ini Nabi SAW menegaskan kepada kita, bahkan para sahabat ketika itu, untuk ta'allamul ilma, belajar agama, ta'allum. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Karena orang-orang yang belajar agama ini hanya niatnya memang karena Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata belajar agama karena niat untuk beribadah dengan baik sehingga dia belajar, maka lillahi khasyah, itu sebagai bentuk ketakutan, kekhawatiran atau bentuk khauf, ya, khasyah, ya, khasyahnya ini sebagai bentuk khasyah, ya. Khasyah itu innama yakhsyallah min ibadihin ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang alim, ya, ulama yang sudah belajar. Makanya bentuk sebagai tanda kita takut kepada Allah, maka kita belajar agama agar tidak dibodoh-bodohi sama orang, agar tidak ditipu sama orang yang gayanya bisa baca kitab, menampilkan kitab-kitab tapi pemahamannya keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, seperti orang ini yang di belakang saya ini. Memframing orang-orang dengan kitab-kitabnya, kemudian mencelah para sahabat. Membawakan kitab-kitab tanpa diiringi dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian wa talabahu ibadatun.
dan menuntut ilmu agama itu ibadah, luar biasa ibadah itu. Sebagaimana sholat itu hukumnya wajib, maka belajar agama juga hukumnya wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Ya, kemudian wa mudzakaratahu tasbihun, dan mudzakar murajaah, mudzakar mengulang-ulang, mudzakar diskusi, membicarakan ilmu itu sebagai bentuk tasbih, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahsa anhu jihadun, dan membahas ilmu, mengkaji, menelaah lebih dalam itu sebagai bentuk jihad. Kemudian wa ta'limahu, dan mengajarkannya setelah dia belajar agama, menuntut ilmu agama, kemudian dia paham, kemudian diajarkan kepada orang, maka ini liman la ya'lamuhu shadaqatun, kata Nabi SAW. Jadi keutamaannya luar biasa. Jadi ta'limahu liman la ya'lamuhu, jadi mengajarkan ilmu itu kepada orang yang tidak tahu ilmu, tidak paham, maka ini sedekah, ini bentuk sedekah yang luar biasa, ya. Sehingga jangan sampai kita tidak menggunakan kesempatan kita hidup di dunia ini untuk terus belajar agama, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memahami hal-hal ini tidak komprehensif dan utuh. Ya, kita masuk kepada pembahasan hadis tentang riwayat Umar ibn Khattab yang dituduh oleh beliau ini sebagai zindik. Ada riwayat ini dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, karangan Dr. Mustafa Al-Bugho Muhyiddin Mistu Mustawi atau Mistu. Di dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, hadis yang pertama yang masyhur, dan ini kita kenal. Kalau orang belajar hadis, mereka akan mengenal hadis innamal a'malu binniyat. Jadi kalau Umar kemudian dituduh sebagai orang yang bermasalah, zindik, kemudian ada riwayat innamal a'malu binniyat dibawakan oleh Umar, gimana caranya kita bisa terima riwayat ini? Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, maka riwayat Imam Al-Bukhari ini sangat lemah gara-gara Umar, ya. Padahal tidak seperti itu pemahamannya. Nah, di sini Mustafa Al-Bugho ini doktor, beliau ini seorang doktor. Saya lebih percaya beliau ini daripada Ibnu Syihab ini. Bukan juga ahlu hadis, dia ini cocok sebagai ahlu hadas, ya, senang sebagai ahlu hadas ini, bukan ahlu hadis. Walaupun kemudian dia mengklaim dirinya sudah membaca kitab 1000 hadis, 1000 kitab hadis, belajar hanya 4 tahun ilmu hadis, kemudian sudah berani menjarh wa ta'dil para sahabat tanpa manhaj yang rasikh. Di sini katanya Imam atau Syekh Dr. Mustafa Al-Bugho, beliau mengatakan an Amiril Mukminin. Ini Umar yang meriwayatkan. Harusnya kalau Umar ini tertuduh sebagai zindik, tidak mungkin Imam Bukhari mengambil riwayat itu. Dan ini kecatatan dalam beristinbat ahkam, tidak paham hadis, tidak paham syarah, ya, membawa syarah dengan tarikh, tidak mungkin. Dan itu bukan manhaj para ulama. Sini Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwasanya di riwayatkan dari seorang Amiril Mukminin, ini gelar beliau sebagai Amirul Mukminin, gelar, ya, yang diberikan oleh orang-orang di zaman beliau sebagai Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Dan itu ijma para sahabat.
bahwa mereka itu khalifah yang rasyid. Dan Nabi sudah menyampaikan dari sahabat yang mulia Irbad ibnu Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para sahabat, yaitu sahabat yang 4 ini, khulafa'ur rasyidin. Seandainya Umar ini masuk dalam tuduhan beliau ini, maka ini dia tidak membaca secara komprehensif dan utuh, dan tidak memahami tarikh dengan pemahaman para ulama yang mu'tabar di dalam memahami hadis atau riwayat-riwayat para sahabat. Di sini dikatakan an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar langsung mendengarkan dari Nabi SAW. Dan ini periwayatan yang sangat kuat. Ya, sami'tu. Seandainya Umar kita tuduh sebagai sindik, maka tidak mungkin kita akan terima riwayat ini. Dan kita tidak akan tahu bagaimana niat dalam beribadah. Ya, karena hadis ini harus ditolak. Karena menuduh para sahabat, terutama Umar ini, seorang yang bermasalah. Dan ini tuduhan yang sangat keji. Makanya kita perlu membela kehormatan para sahabat. Dan kita dakwakan bahwa orang ini tertuduh sebagai Syi'i al-Kadzab. Di sini dikatakan dari Amirul Mukminin. Jadi gelarnya Amirul Mukminin. Luar biasa. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Innamal a'malu binniyat. Ini hadis kalau kita tolak, Umar yang meriwayatkan, tidak kita tahu bagaimana niat di dalam ibadah. Dan ini yang tidak dipahami oleh Ibnu Syihab. Hanya sekedar bermodalkan 4 tahun belajar ilmu hadis, kemudian mengklaim membaca 1000 kitab-kitab hadis sudah berani menjarh wa ta'dil para sahabat. Ini kan aneh bin ajaib. Orang-orang yang tidak jujur dalam membaca para sahabat. Apa kata Umar? Beliau mendengar Nabi SAW bersabda bahwa semua perbuatan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu atau amalan itu tergantung pada niat. Wa inna malikulli imri'in ma nawah. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Nah, di sini kemudian Nabi melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasul." Maka barang siapa yang berhijrah, niatnya hijrahnya semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sebaliknya, ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia, bukan karena Allah. Hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, hanya dunia semata yang ingin digafanya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya ini adalah kepada apa yang dia niatkan. Artinya niatnya bukan untuk Allah. Karena dalam ibadah itu, kalau kita beribadah kepada Allah, maka lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan balasan dari Allah, bukan karena yang lain. Maka ini yang perlu ini Umar yang meriwayatkan, dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, dan sanadnya tersambung sampai kepada Nabi SAW. Seandainya Umar kita tolak kan, dan kita sebagaimana perkataan Ibnu Syihab ini al-kadzab, ya,
maka kita akan menolak riwayat ini. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah kalau bukan melalui riwayat Umar ini? Kita tidak akan tahu bagaimana niat di dalam ibadah yang benar. Kemudian Mustafa Al-Bughawi mengatakan wa rawahu imam al-muhadditsin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam al-muhadditsin, Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardizbah Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari manhajnya dalam meriwayatkan hadis luar biasa, dan itu ijma. As-sahul kutub atau kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Dan itu ijma, disepakati. Dan kalau Imam Al-Bukhari mengambil riwayat dari Umar, kemudian Umar dituduh macam-macam oleh Ibnu Syihab Al-Kadzab, maka ini sangat bertentangan dengan pemahaman Al-Bukhari. Artinya Imam Bukhari ini lemah dalam rijalul hadis, dan dia dianggap dhaif dalam meriwayatkan hadis. Maka riwayatnya bisa ditolak kalau seperti ini. Makanya Ibnu Syihab ini ingin menghancurkan pondasi agama kita, ingin menghancurkan ijma para ulama yang sudah sepakat bahwa kitab Imam Al-Bukhari ini diterima oleh seluruh kalangan, seluruh umat, dan tidak ada perselisihan. Seandainya ada perselisihan bahwa Umar ini begini dan begitu, dituduh oleh orang-orang yang kebelakangan ini sebagaimana Ibnu Syihab, maka ulama akan berkomentar tentang hadis ini. Dan ternyata tidak ada komentar para ulama. Sahabat kullu sahaba udulun, semua sahabat itu dipercaya, ya. Dan ini kita tidak boleh percaya. Maka kita harus dakwakan orang-orang yang membenci para sahabat, itu orang-orang yang tertuduh, bukan lagi tertuduh, hanya Syiah Rafidah yang membenci para sahabat. Itu sebagaimana nukilan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib wa Tahdzib, Taqrib Tahdzib atau Tahdzib Tahdzib. Dan itu jelas. Seandainya Umar ini punya masalah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani akan bercerita dan akan mengkritiki, karena dia mensyarah riwayat Imam Al-Bukhari. Syarah terbaik, ya, Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sangat luar biasa. Dan dalam kitab Hadyu Sari, ya, atau Hudasari, penjelasan tentang roy para sahabat atau rijalus sahabat itu dalam Hadyu Sari, dan itu sudah jelas. Umar radhiyallahu anhu tidak pernah ada perkataan atau cacat di dalam rijalnya atau dalam ta'dil atau dobitnya, semua udul. Ibnu Hajar ini yang bicara dalam Hadusari, Hudasari, dan ini tidak dibaca oleh Ibnu Syihab Al-Kadzab ini. Hanya sekedar memframing dengan membawakan tarikh, tidak membawakan riwayat, tidak apple to apple. Pembahasan tarikh tidak apple to apple dengan pembahasan hadis. Dan hadis itu jelas. Kalau tarikh ya bisa kita bercerita, karena dalam riwayat tarikh banyak hal-hal yang perlu didiskusikan. Tapi ini kalau dalam riwayat hadis, dan Imam Al-Bukhari orang yang siqah mutkin, terpercaya dalam meriwayatkan hadis dan diterima, tidak mungkin dia menerima riwayat Umar ibnu Khattab kalau seperti tuduhan beliau ini. Dan ini kurang ajar kepada para sahabat, tidak beradab, tidak terdidik dengan adab-adab yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua yang meriwayatkan hadis ini Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahul kutub al-musannafa. Ini Syekh Mustafa Al-Bughawi, ini ulama Syafi'iyah kontemporer yang karyanya sangat luar biasa, tidak pernah mengkritiki Imam Al-Bukhari atau Amirul Mukminin. Dan beliau menulis di sini bahwa asahul kutub, kutub yang paling sahih
ya, al-musannafah yang pernah dikarang. Dan ini dua ulama kita yang sangat luar biasa dalam menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Kita doakan ya para ulama kita ini, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dalam menjaga riwayat-riwayat yang mereka berusaha mengumpulkan riwayat itu, akhirnya jadi satu kitab. Seandainya bukan karena mereka, mungkin kita tidak akan mengenal bagaimana Umar, bagaimana riwayat-riwayat Umar dan seterusnya para sahabat. Dan karena jasa para ulama, terutama Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang berusaha untuk mengkaji rijalul hadis, kemudian hadis-hadisnya disampaikan dengan baik, Masya Allah. Dan itu sudah terbukti sebagai satu kajian ilmiah yang diterima. Makanya saya Dr. Al-Mustafa Al-Bugo ini luar biasa ya dengan Muhyiddin Al-Mistuh. Ya, beliau ini mengumpulkan syarah Imam Al-Bukhari, syarah An-Nawawiyah. Dan Imam An-Nawawi membawakan dalam Arba'in ini. Nah, di sini jemaah yang dimuliakan Allah atau teman-teman, bisa kita bandingkan ya, orang-orang yang hari ini hanya belajar, tidak beres belajarnya, hanya 4 tahun belajar hadis, katanya talaki S1-nya, S1 S2-nya beda, S2-nya bahasa Arab, kemudian katanya talaki 4 tahun mengkaji hadis, tidak ditahu sanad gurunya kemana, katanya pernah ke Yaman, ditanya ke Yaman di siapa gurunya, kemudian katanya dia tidak pernah ke Yaman lagi. Ini kan kadzab. Seakan-akan beliau punya sanad yang ashah, ya. Dan ini kebohongan, ya. S2-nya bahasa Arab. Kemudian seakan-akan mengklaim dirinya paling hebat dalam ilmu hadis. Orang lain tidak tahu hadis, katanya cuma dia yang memahami ilmu hadis. Jarh wa ta'dil, ya. Kemudian rawi, tadribur rawi, hanya dia. Walaupun dia kabur ya ketika diskusi, diajak untuk bahasa Arab, kabur. Ini tandanya memang dia tidak beres orang ini. Orang ini tidak beres, manhajnya tidak beres. Artinya tidak rasikh. Ya, kenapa? Karena diajak diskusi bahasa Arab, kabur. Kaburnya tidak bilang-bilang. Ini kan al-kadzab ya. Jadi kita doakan beliau ini mudah-mudahan bertobat. Waalaikumsalam. Kalaupun dia tidak bertobat, mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah sebelum dia meninggal. Ya, karena telah banyak membicarakan sahabat tidak sesuai manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam membahas para sahabat. Harusnya kalau dia seorang peneliti yang baik, dia bisa melihat bagaimana komentar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menjarh wa ta'dil para sahabat. Kan itu ukurannya. Dia mu'tabar Amirul Mu'minin fil hadis. Bahkan Imam Al-Bukhari juga Amirul Mu'minin. Seandainya riwayat-riwayat rijalul hadis yang ada dalam Al-Bukhari itu ditolak, ini luar biasa kadzabnya. Ya, kadzab bin kadzab, ya. Artinya apa? Tidak mungkin Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan orang-orang yang bermasalah. Walaupun kemudian beliau mengatakan ada tasyayyu dalam Imam Al-Bukhari. Anda tidak paham tasyayyu dalam Imam Al-Bukhari, baca Hadyu atau Hudasari. Bagaimana tasyayyu dalam Al-Bukhari yang Anda mengatakan Al-Ishkafi itu tasyayyu, kemudian dibawakan ke Al-Bukhari menerima orang-orang tasyayyu. Ini tidak paham dia. Tasyayyu dalam Al-Bukhari itu tidak dipahami sama beliau, sama si Al-Kadzab ini. Kenapa tasyayyu dalam Al-Bukhari itu? Baca kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hudasari atau Hadyusari. Baca di situ bagaimana tasyayyu. Dan jelas bagaimana tasyayyu di zaman itu. Ya. Bagaimana dan itu Imam Al-Bukhari ketika meriwayatkan tasyayyu atau rawi mubtadi'ah, ada jalur lain, bukan itu, tapi sebagai amanah ini beliau sampaikan jalur-jalur itu, tapi beliau ini tidak bisa membaca itu, hanya framing dengan kitab-kitab tarikh, kemudian
membawa tasyayu yang dia pahami itu tidak sesuai manhaj Ahlussunnah, kemudian berani mengatakan para sahabat ini dan itu, dan sampai mencela para sahabat. Hanya Ali yang selamat. Abu Bakar, Umar, ini pengkhianat, kadzib, khain. Masya Allah. Ketika membawakan riwayat kadzib, khain, tidak membaca syarahnya Imam Nawawi. Ya, dan ini kedustaan, dusta yang sangat keji, ya, yang dibawakan oleh si Ibnu Syihab ini. Terlalu ya, terlalu lancang, terlalu kotor mulutnya, ya. Tidak terdidik dengan kitab-kitab para ulama. Harusnya Anda membantah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menjelaskan tentang tasyayyu dan menjelaskan tentang rawi-rawi dalam Al-Bukhari. Dan Abu Hurairah termasuk orang yang ada dalam Al-Bukhari. Jadi kalau Al-Bukhari, Umar dalam Al-Bukhari yang ditolak, maka ini perbuatan yang keji, pengkhianatan ilmiah yang disampaikan oleh si Ibnu Syihab Al-Kadzdzab. Dan ini kebohongan. Makanya jangan percaya teman-teman. Ibnu Syihab itu buka kitab, baca kitab dengan gayanya dia memframing, itu hanya dusta. Karena manhaj Ahlussunnah itu kullu sahaba udulun. Dan itu dia sepakati. Ketika dia debat dengan Syekh Ar-Ra'i, dia tidak bisa apa-apa. Seperti kucing yang disiram air. Tetapi ketika selesai debat, selesai diskusi, hari ini sampai belakangan ini ngomongnya beda. Di depan orang-orang yang berilmu itu luar biasa. Dia punya tawadu, dia punya penghormatan kepada sahabat. Tapi hari ini, belakangan ini, itu kehilangan arah, kehilangan bimbingan, tidak jelas manhajnya. Bahkan saya kemarin debat sama dia, saya tanya langsung apakah Abu Hurairah itu pendusta atau tidak. Bagaimana sikap Anda? Apakah Anda akan mengikuti Al-Ishkafi yang meriwayatkan dari Ali yang tanpa sanad? Kemudian dalam riwayat Syarhun Najul Balagha itu, kitabnya, di situ diriwayatkan ruwiyah. Itu sigonya sigotu tamrid. Diriwayatkan. Berarti Al-Ishkafi ini meriwayatkan karena tidak mungkin dia bertemu dengan Ali. Dan ini kebohongan. Tidak mungkin bertemu dengan Ali. Makanya ditanya mana sanadnya. Riwayat Al-Ishkafi itu sampai kepada Ali. Riwayat siapa itu? Karena di situ disebutkan ruya itu pun dalam syarah. Nah, ini yang tidak dijawab oleh beliau. Makanya kita katakan beliau ini pendusta. Pendusta yang al-kadzdzab, yang mencoba-coba untuk meruntuhkan adalatus sahabat, terutama yang senior. Ya, makanya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, dan kita sudah tahu bagaimana kemuliaan Umar ibn Khattab. Ya, makanya kita dakwah beliau ini Syiah. Ya, karena saya sudah tabayun kepada beliau, katanya beliau Abu Hurairah pendusta. La haula wala quwata. Setelah dia kalah debat, kemudian kesimpulannya sahabat kulluhum udul. Dengan dikatakan oleh Syekh Ar-Ra'i, beliau mengatakan itu ijma' ulama dari kalangan para ulama mu'tabar. Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Katsir. Dan itu disampaikan di hadapannya, tapi tidak dibantah sama beliau. Ini kan namanya pura-pura. Artinya di depan orang-orang yang berilmu, tidak punya kapasitas. Ya, hanya belajar ilmu hadis 4 tahun. Kemudian sudah menjadi mujtahid dalam ilmu hadis. Anda bukan ahlu hadis, wahai Ibnu Syihab. Anda ahlul hadas. Ya. Saya lancang berkata kepada Anda karena Anda tidak beradab kepada para sahabat. Ya, bahkan terakhir rilis videonya itu mengatakan sunnah Nabi SAW itu mencela para sahabat. Ini al-kadzdzab. Tidak tahu, tidak paham sunnah Nabi itu seperti apa. Tidak membaca sunnah Nabi secara komprehensif. Karena ada larangan Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan engkau, kalian para sahabatku mencela sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Jadi ini khitab kepada sahabat di zaman itu. Karena tidak mungkin sahabat itu munafik
atau munafik sahabat, itu tidak mungkin. Harus Anda dudukan dulu definisi para sahabat supaya Anda tahu bagaimana sahabat. Jangan Anda kemudian tidak paham bagaimana manhaj ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membahas tarikh, dalam membahas para sahabat, kemudian Anda memframing dengan gayanya, katanya dia insan huri, kemudian ini sekarang dia dakwakan lagi dia sunni ahrar. Ini dari mana manhaj seperti ini, sunni ahrar yang tidak fanatik, katanya tidak terikat dengan qala wa qila wa qala para ulama. Anda siapa? Anda tidak punya sanad. Imam Ahmad, iyaka kata Imam Ahmad. Hati-hati kalian, hati-hati kalian. Ya. Anta takalam laisa laka imam. Berbicara tanpa ada imam rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya berbicara sekedar pemahaman dia, merujuk langsung kepada teks. Dan ini luar biasa ya orang seperti ini ya, ingin memframing para sahabat. Kemudian kita lanjut ya, supaya pembahasan kita ini tuntas. Dan ini diriwayatkan oleh dua imam tadi. Jadi Sahih Bukhari, kemudian Imam Muslim, ini ashahul kutub al-musannafah. Kitab yang sangat sahih ya, dan itu sudah diterima. Rawi-rawi rijalnya di dalam riwayat-riwayat itu diterima oleh umat. Sampai hari ini orang-orang yang membantah kemudian ya, yang mengkritik Imam Bukhari dari Ahlus Sunnah juga, misalnya Ad-Darqutni, itu sudah dibantah oleh para ulama yang lain. Ya. Kemudian orang-orang Syiah, Abu Roya, kemudian yang lain-lain yang dijadikan rujukan oleh Ibnu Syihab ini, itu sudah dibantah orang-orang yang tidak punya kapasitas dalam ilmu hadis. Makanya kita jangan tertipu sama beliau ini, sama Syihab ini, Syihab Al-Kadzab. Ya. Mudah-mudahan beliau ini bukan beliau, mudah-mudahan ya Syihab ini mendapat hidayah dari Allah. Karena Nabi mengatakan dari riwayat Ibnu Umar, la'anallahu man sabba ashabi. Semoga Allah melaknat orang-orang yang mencela para sahabat. Dan itu tidak ada istisna di situ. Tidak ada Nabi mengatakan la'anallahu man sabba ashabi illa. Tidak ada seperti itu. Illa sahabat ini dan itu yang mungkin pernah dicela oleh. Pencelaan sahabat kepada sahabat waktu itu beda dengan kita sekarang ini mencela para sahabat. Tidak sama, karena Nabi punya kapasitas sebagai Nabi dan dia tahu bahwa dia sebagai Nabi berhak untuk bagaimana menegur para sahabat, meluruskan ya para sahabat seperti apa. Makanya Nabi melarang kita, karena ini Nabi yang berbuat, artinya kita dilarang untuk berbuat itu. Dan itu syaratnya jelas, tidak boleh mencela. Dan itu ijma lintas generasi Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Az-Zahabi. Itu ijma, tidak boleh, haram hukumnya mencela sahabat. Ya. Kalau ada hari ini orang-orang seperti beliau ini, seperti si Ibnu Syihab yang lancang mulutnya, sangat kotor mulutnya, berbicara tentang para sahabat, bukan dengan manhaj para ulama yang rasikh dalam ilmu hadis. Makanya saya lebih percaya kepada Syekh Dr. Mustafa Al-Bugho daripada Ibnu Syihab Al-Kadzab. Itu jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian apa? Dalam hadis ini kita ingin syarah sedikit bagaimana caranya Mustafa Al-Bugho di dalam membawakan riwayat innamal a'malu binniyat. Beliau mengatakan, ini ulama kita ya, ulama Syafi'iyah, pengukit Syafi'iyah, Syekh Mustafa Al-Bugho. Beliau ini luar biasa ya karya-karyanya dalam membela atau menjaga agama Allah dengan banyak karya yang beliau hasilkan. Beliau mengatakan ahamiyatuhu, urgensi hadis ini.
Di sini beliau mengatakan inna hadzal haditsa minal ahadisi alhammati. Sesungguhnya hadis ini, kata beliau, ini tergolong atau termasuk hadis-hadis yang sangat penting. Ya, karena kalau kita menolak riwayat Amirul Mukminin, bagaimana kita bisa tahu pondasi dalam ibadah? Bagaimana niat dalam beribadah? Ya, kalau tidak menerima riwayat ini. Makanya beliau tegaskan di sini bahwasanya hadis ini sangat penting. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak mendapatkan riwayat ini dari Umar, dari siapa lagi kita mendapatkan riwayat ini? Walaupun waktu itu banyak sahabat yang duduk ya dalam riwayat itu, tetapi hanya didapatkan dari Umar ibn Khattab. Dan ini luar biasa ya. Beliau mengatakan, Imam Dr. Mustafa Al-Bugha, beliau mengatakan inna hadzal haditsa minal ahadisi alhammati. Sesungguhnya hadis-hadis yang dibacakan tadi adalah di antara hadis-hadis yang sangat penting, allati 'alaiha madarul Islam. Ya, termasuk di antara hadis-hadis yang sangat penting dalam ruang lingkup keislaman. Iya, kalau tidak kita tidak mendapatkan riwayat ini, bagaimana kita memahami ibadah? Niat di dalam sholat gimana? Kemudian disyarah oleh ulama dalam fikih 4 mazhab, bagaimana niat dalam sholat? Itu disyarah. Seandainya ini bermasalah, mereka tidak akan mungkin. Ya. Karena rawinya Umar yang dituduh oleh beliau ini sebagai zindik dalam kitab tarikh, tidak memahami manhajnya para sahabat atau para ulama dalam membahas tarikh. Apa kata beliau? Fahuwa aslun fi din wa alaihi taduru ghalibu ahkamihi. Nah, ini perhatikan teman-teman supaya jangan dibohongi sama Ibnu Syihab Al-Kadzdzab. Ya, mudah-mudahan kita doakan kita istiqomah membantah beliau ini. Terlalu kurang ajar sama para sahabat. Apa di sini beliau mengatakan ini sangat penting hadis ini karena dalam ruang lingkup keislaman. Artinya umat Islam, amalan-amalan kita ini, maka sandarannya adalah niat. Sehingganya niat itu dalam kaidah usul fikih, jadi amalan itu tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, ikhlasu lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah, wa mutaba'atur rasul, dan mengikuti baginda Nabi SAW. Itu dalam beribadah. Makanya dalam hadis ini kata beliau, kata Imam Mustafa Al-Bugha, beliau mengatakan ini sangat penting dalam semua lingkup urusan keislaman. Kemudian dia menjadi allati 'alaiha madarul Islam, dasar agama yang meliputi hampir seluruh, ya. Wa huwa aslun fid din, dan dia adalah dasar agama. Wa 'alaihi taduru ghalibu ahkamihi, meliputi hampir seluruh hukum-hukum. Jadi semua hukum-hukum itu di sini itu nanti dalam ibadah niat, karena kita beribadah itu landasannya niat. Jadi kalau niatnya tidak benar, maka gimana ibadah kita akan benar? Makanya syarat beribadah itu ada 2, diterima ibadah. Kalau sah ibadah ada pembahasan ulama, tapi syarat diterima, bedakan syarat sah dengan bedakan diterima. Jadi diterima itu lillahi ta'ala yang pertama, ikhlasun lillahi ta'ala wa mutaba'atur rasul. Ya. Ya, dan itu saya tidak tahu tujuannya apa beliau punya itu. Intinya beliau itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang-orang yang seperti itu, orang-orang Syiah Rafidah. Ya, karena
mencela para sahabat. Itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian lanjut ya. Jadi semua hukum-hukum itu berputar di sini, dibangun di atas niat. Wa yattadihu hadza min kalamin ulama. Dan ini kata Mustafa Al-Bugha sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Abu Dawud, ya, min kalamin ulama qala Abu Dawud inna hadzal hadits, ya min kalamin ulama. Jadi itu jelas dari perkataan ulama. Dan Imam Abu Dawud mengatakan inna hadzal hadits innamal a'malu binniyat. Nah, bayangkan ya, bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana para ulama dalam hadis ini. Harusnya kalau dia paham ahli hadis, dia paham kitab-kitab hadis, harusnya dia membahas hadis-hadis ini melalui jalur hadis, bukan jalur tarikh. Karena tidak nyambung. Kemudian membawa pemahaman tarikh itu kepada hal-hal yang buruk. Tidak memahami hadis sesuai dengan riwayat para ulama dan jarh wa ta'dil yang diberikan ulama kepada rawi-rawi dalam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dia tidak paham bagaimana manhaj para ulama dalam membahas hadis riwayat. Kemudian dia berpatokan kepada tarikh. Memang Syihab Al-Kadzab ini harus kita dakwakan karena terlalu kurang ajar. Ya, sudah dibantah habis-habisan di diskusi ilmiah di Kalimantan. Ketika itu dia sudah mengakui Abu Hurairah sebagai orang yang bukan pendusta. Kemarin ketika debat dengan saya, dia katakan Abu Hurairah pendusta. Na'udzubillah. Ini kan kadzab di depan umum, di depan ulama, di depan para asatidzah yang paham agama. Dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa berkilah. Ya, dia tidak bisa menampilkan hujah-hujahnya, sudah dibantah. Tetapi ketika dia di TikTok, kemudian menyampaikan narasi, kemudian memframing dengan kitab-kitab sejarah, dengan pemahamannya sendiri tanpa jalur pemahaman para ulama yang mu'tabar, maka ini al-kadzab. Ya, maka ini pendusta. Ya, sehingganya jemaah, teman-teman, kita harus dakwakan beliau ini adalah orang-orang yang dusta dalam memahami riwayat para ulama. Dan saya sudah cross check kemarin, dia kabur. Ketika diskusi kabur, diskusinya pakai bahasa Arab, kabur dia. Harusnya kalau Anda memang paham hadis, kita berbahasa Arab, Anda jangan kabur. Kenapa Anda kabur? Pertanyaannya, kenapa Anda harus kabur? Ya kalau memang Anda, kemudian dia mengakui belajar hadis 4 tahun, tapi S1, S2-nya beda. S1-nya, tidak tahu apa S1-nya itu kemarin. Hadis katanya, kemudian S2-nya bahasa Arab. Ini dalam riwayat keilmuan saja sudah tidak linier. Artinya Anda tidak mutakhasis. Walaupun dia mengakui pernah mutola'ah, talaqih kepada syekh ini, itu saya tidak percaya itu. Kalau dia pergi kepada syekh yang rasikh, yang mu'tabar, yang ke dalam ilmunya dan jujur, tidak mungkin pemahamannya seperti itu. Ya, tapi karena dia belajarnya gado-gado, tidak beres, maka seperti ini modelnya. Ya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, jangan percaya ya kepada dustanya Syihab Al-Kadzab. Diskusi kabur. Gimana caranya orang diskusi kabur? Harusnya jangan kabur. Kaburnya lagi tidak ada sopan, tidak beradab, kabur langsung keluar. Harusnya kau, kalau memang kau ahlu hadis, yang paham rawi hadis, rijal hadis, jangan kabur. Diajak bahasa Arab, tidak beres juga bahasa Arab. Bagaimana caranya mau diambil ilmu sama orang seperti ini? Ya, makanya kita berhati-hati kepada orang-orang yang terlalu lancang tanpa melalui jalur sanad para ulama. Al-isnadu minad din. Makanya itu perkataan Imam Ibnu Abdul Bar. Al-isnadu minad din. Laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Seandainya ya tidak ada sanad agama ini, maka orang akan mudah berkata apa saja yang dia mau.
Karena tidak ada sanadnya. Makanya tanya sanadmu ini, ilmumu ini yang kau dapatkan seperti ini mana? Itu dari mana? Siapa yang kau ikuti dalam masalah ini? Orang-orang siapa? Ulama mu'tabar? Tidak ada seperti itu. Ulama-ulama rijalul hadis, ulama-ulama yang amirul mukminin dalam ilmu hadis, tidak ada memahami seperti itu. Makanya Anda ini gimana manhajnya dalam metodologi membahas hadis? Hadis itu disyarah dengan syarahnya hadis. Sahih Bukhari ada syarahnya, syarahnya Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sahih Muslim ada syarahnya, syarahnya Sahih Muslim, syarahnya Imam An-Nawawi. Itu yang dirujuk. Membawakan kisah-kisah tanah Fadak, kemudian tentang Nabi SAW meminta kertas untuk menulis sesuatu, dibawakan dalam riwayat Imam Bukhari. Dia tidak baca syarahnya itu, hanya framing dengan kitab ini, kemudian dikaitkan dengan sejarah yang dia sendiri tidak paham bagaimana manhaj memahami riwayat tarikh dengan riwayat hadis. Kan beda. Harusnya kan ilmu hadis dibawa ilmu hadis. Iya, tidak berani diskusi dia. Kabur dia. Kasih tahu sama Ibnu Syihab itu, jangan kabur bilang kalau diskusi. Diskusinya pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia al-kadzdzab Anda. Karena kita harus bantah dia ini. Ya. Kita bantah dengan buat komal juga, karena dia sering buat komal. Komalnya juga orang-orang yang dalam tanda kutip ya, yang seakan-akan mendukung beliau. Tapi kita tidak tahu pasti apakah mereka mendukung dengan mutlak sorry, apa hanya gimana ya, wallahu alam. Intinya Ibnu Syihab ini sudah jelas. Setelah saya tabayun, dia mengatakan Abu Hurairah pendusta dengan membawakan riwayat Al-Ishkafi yang tidak punya sanad kepada Ali. Dan ini kebohongan. Ya, dia lebih percaya kepada Al-Ishkafi daripada Imam Al-Bukhari. Kalau kita ditanya, mana yang kita dahulukan, Imam Al-Bukhari atau Imam Al-Ishkafi? Ya, yang membawakan riwayat itu tanpa sanad kepada Ali. Ya, kita lebih percaya Imam Al-Bukhari karena beliau Amirul Mukminin dan dia diterima. Al-Ishkafi, dia tidak paham juga bagaimana istinbat hukum ketika ada riwayat Abu Hurairah jarh wa ta'dilnya itu jelas. Al-Ishkafi, mana ulama yang mensohikan Al-Ishkafi, wahai Ibnu Syihab Al-Kadzdzab? Itu Anda tidak jawab. Kemudian mana riwayat yang dari Al-Ishkafi itu kepada Ali, karena di situ riwayatnya sigatu tamrid. Sigatu tamrid itu majhul, tidak ditahu. Ruwiyah, seandainya bilang rawa, itu jelas. Tapi ini ruwiyah. Ya, ruwiyah. Anda paham bahasa ruwiyah? Itu ada indikasi sanad itu doib, bahkan bisa doib jiddan, bahkan bisa maudhu. Karena ruwiyah. Harusnya kalau dia belajar ilmu hadis, dia harus meneliti hadis itu sesuai jalur riwayat, bukan bawa ke tarikh. Ini yang al-kadzdzab ini, ya, memframing orang dengan membawakan riwayat, tidak mengkaji dengan riwayat sebagaimana para ulama. Kemudian jarh wa ta'dil yang disampaikan oleh ulama kepada orang itu. Ya, cacatnya itu, kemudian adilnya itu. Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah jelas. Abu Hurairah itu dia sudah jelas pemahaman Imam Al-Bukhari kepada Abu Hurairah, dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Ya, memahami riwayat itu, baca Hudasari, baca kitab itu Ibnu Syihab. Anda tidak baca mungkin kitab itu dan tidak membaca rawi-rawi dalam Al-Bukhari yang bagaimana para ulama berusaha. Kemudian yang tasyayu, Anda juga tidak paham tasyayu dalam Imam Al-Bukhari. Ya, Abad Ibnu Ya'qub, ini yang luar biasa yang tasyayu dalam Al-Bukhari. Ya, gara-gara apa? Ya, salah satu gara-gara dalam Sahih Al-Bukhari itu kemudian Abad Ibnu Ya'qub ini yang tasyayu'nya luar biasa. Dia ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sodukun rafidiyun. Bayangkan, dia ini soduk riwayatnya, artinya tapi ketika Imam Bukhari membawakan riwayat tentang dia, ada riwayat lagi
yang sama-sama membawakan riwayat semisal dengan Abbad Ibnu Ya'qub ini, yang tasyayu ini, dan dia dianggap oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Asqalani dalam kitabnya beliau Tahdzibut Tahdzib. Beliau mengatakan bahwa Imam yang satu ini, rawi yang tasyayu ini, dia sodukun rafidiyun, ya. Namanya sodukun rafidiyun itu dalam jarh wa ta'dil itu jelas. Ya, kalau kita baca Dawabit, ya, Dawabit Jahr wa Ta'dil. Ini Ibnu Syihab ini tidak pernah baca kitab ini kayaknya. Dan ini kitab ulama kontemporer. Ya. Dia tidak pernah baca mungkin, ya. Bagaimana Dawabit Jahr wa Ta'dil. Katanya paham hadis. Jahr wa Ta'dil juga, Dawabit Jahr wa Ta'dil dalam Al-Bukhari tidak dipahami. Bagaimana pemahaman tentang orang-orang yang dijelaskan dalam riwayat tersebut, dalam riwayat Jarh wa Ta'dil atau dalam pembahasan ilmu Jarh wa Ta'dil. Ibnu Syihab ini tidak paham, ya. Abbad Ibnu Ya'qub yang rawi tasyayu dalam Al-Bukhari itu, Imam Ibnu Hajar mengatakan sodukun rafidiyun. Dia orangnya jujur, ya, kemudian dia rafidi, berpemahaman Syiah Rafidah, ya, bencinya kepada para sahabat. Ya. Dan itu sudah dijelaskan, ya, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Hadyus Sari, ya, rawi-rawi dalam Al-Bukhari yang tasyayu, rawi al-mubtadi'ah, yang berbuat bid'ah, ya, ada yang irja murji'ah, ada yang qadariyah, dan ada yang rafidi seperti ini. Tapi riwayat itu dibawakan dengan dua jalur. Jadi Abbad Ibnu Ya'qub ini yang meriwayatkan dengan beliau ini tasyayu. Imam Bukhari meriwayatkan dengan dua jalur, dari dia dan dari yang lain, supaya digandengkan bahwasanya bukan cuma satu riwayat itu yang dari Syiah itu atau tasyayu yang condong kepada Rafidi. Dan kita tahu bagaimana Syiah Rafidah, ya, kejamnya mereka kepada para sahabat. Itu di zaman dia, ya, di zaman dia, ya. Bagaimana mereka punya bencinya kepada para sahabat. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi kita harus suarakan, ya, bahwa Ibnu Syihab ini al-kadzdzab. Beliau ini sudah pasti Syiah, ya, karena yang pertama ketika kita sudah debat ilmiah bersama Ustadz Ahmad Thorik Syahrin Thorik, dan beliau sudah akui Abu Hurairah itu bukan pendusta. Kemudian dia bawakan kaidah kullu sahaba udulun. Tetapi di TikTok beliau lain lagi. Bahkan ketika debat kemarin, debat dengan bersama-sama teman dan saya termasuknya, dia kabur. Kemudian saya tabayun langsung, apakah Anda meyakini setelah Anda mengatakan Al-Ishkafi itu membawakan sanad riwayat kepada Ali, bahwa Ali mengatakan Abu Hurairah itu akdzabul ahya ila Rasulullah SAW Abu Hurairah. Ada sanad di situ dengan sigo rawiyah. Artinya antara Al-Ishkafi dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu punya jalur. Dari mana Al-Ishkafi mengambil itu? Karena Al-Ishkafi tidak pernah bertemu dengan Ali. La haula wala quwata. Kemudian ini dia katakan tasyayyu. Kemudian dia riwayatkan, dia arahkan pemahaman orang kepada tarikh. Artinya apa? Dia membahas bagaimana rawi dalam Al-Bukhari juga tasyayyu. Kalau ditolak katanya ini berarti ditolak nanti riwayat-riwayat tasyayyu dalam Al-Bukhari. Dia tidak paham manhajnya Al-Bukhari. Baca kitab Hadyus Sari Ibnu Syihab al-Kadzdzab. Ya, mudah-mudahan dia dengarin.
supaya dia tidak kurang ajar kepada para sahabat yang terlalu semena-mena memahami para sahabat dengan gayanya ya. Dia tidak memahami jarh wa ta'dil dengan baik. Jadi kalau dikatakan sodukun itu dalam sigo jarh wa ta'dil ya. Dan ini kita perlu pahami ya, ilmu jarh wa ta'dil ini tidak mudah ya kalau tidak dipahami melalui jalur para ulama yang rasikh ya. Jadi sodukun ini, jadi ada riwayat ini dalam kitab Dawabit ya, Dawabil Jarhi wa Ta'dil karangan Syekh Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Abdul Latif. Beliau punya kitab Dawabil Jarhi wa Ta'dil ya, dan ini beliau tulis ya dengan sangat baik ya, karena luar biasa ya. Beliau mengatakan sodukun. Jadi rawi yang sodukun itu seperti apa ya? Nah, ini beliau ceritakan di sini. Artinya apa? Rawi yang soduk itu sangat jujur, sodukun. Hanya saja walaupun sigo ini menunjukkan akan sangat jujurnya periwayat yang disifatinya, akan tetapi masih di bawah peringkat sigo sikoh. Jadi dia di bawah sikoh ya, sebab sigo ini atau redaksi ini ya, sodukun ini tidak menunjukkan akan kuatnya hafalan atau bagusnya kualitas intelektual perawi atau periwayat yang bersangkutan sebagaimana sikoh. Jadi dia di bawahnya. Nah, jadi dia soduk. Makanya dalam kitab Hadusari itu riwayat yang Abbad Ibnu Ya'qub itu yang tasyayu itu dinilai sodukun karena beliau jujur meriwayatkan ya. Tapi riwayatnya ini ya, ini di sini dikatakan oleh karena itu riwayat ini belum bisa dibuat hujjah riwayatnya sampai dapat dibuktikan bahwa hadis yang diriwayatkannya itu mempunyai dasar asal atau diriwayatkan lewat jalur yang lain dengan periwayat yang terjamin dobitnya dan sikonya. Ini yang disampaikan oleh Al-Bukhari. Beliau membawakan riwayat Abbad Ibnu Ya'qub yang tertuju tasyayu atau Syiah Al-Mubtadi'ah. Maka Imam Al-Bukhari membawa riwayat yang lain ya, yang sama dengan riwayat Abbad Ibnu Ya'qub. Dan Abbad Ibnu Ya'qub kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dukun rafidiyun ya. Harus dikasih begitu dia. Jadi dia jujur dalam riwayatnya, tapi dia rafidoh, Syiah rafidoh ya. Makanya Imam Al-Bukhari mendatangkan juga riwayat yang jalurnya itu bukan jalur daripada Abbad Ibnu Ya'qub. Ini teman-teman kalau ini memahami seperti ini memang perlu kajian yang mendalam tentang ilmu hadis. Makanya orang-orang ketika mau debat sama dia ini, sama Ibnu Syihab, dia akan bertanya, apakah Anda pernah mengkaji takhusus fi ilmu hadis, belajar khusus ilmu hadis? Dia ingin menjatuhkan pertama dengan gayanya dan kesombongannya dia memahami hadis. Bahkan Syekh yang kemarin yang dari Mesir itu, yang dari Mesir Syekh Ar-Ra'i yang membantah dia dengan bahasa Arab. Kemudian dia tidak bisa bahasa Arab. Dia tidak jawab dengan bahasa Arab, hanya diam. Kemudian dia mengatakan, setelah saya cross check, tanya ulang, tabayun langsung sama Ibnu Syihab, katanya beliau ini Syekh Ar-Ra'i tidak paham. Masya Allah, ini tuduhan. Anda menuduh Syekh tidak paham ilmu hadis. Sementara Anda perhatikan dia lahir di Mesir. Mesir itu gudangnya ilmu. Beliau S1-nya sampai doktornya itu selesai dalam Dirasat Al-Islamiyah. Dirasat Al-Islamiyah itu banyak cabangnya. Ada ilmu hadis. Bukan cuma syariah. Ya, dalam hal ini fikih, bukan. Beliau juga mutakhasis dalam ilmu hadis. Cuma Anda tidak tahu. Anda pernah bertanya biografinya? Anda pernah bertanya bagaimana dia guru-gurunya? Kemudian Anda menuduh bahwa saya itu tidak paham dalam ilmu hadis. Ini kurang ajar. Harusnya Anda bilang kepada Syekh setelah debat itu, tabayun langsung, ya Syekh,
Saya tidak sepakat dengan Anda, tetap Abu Hurairah itu kadzab. Harus begitu. Tapi ini tidak ada. Ya, setelah diskusi tidak ada seperti itu katanya. Berarti Anda menuduh saya ini tidak paham, ini tuduhan yang keji. Wahai Ibnu Syihab al-Kadzab. Ya, Anda tidak paham juga sebenarnya bagaimana mentabayun sesuatu. Harusnya Anda tabayun. Kalau memang Anda mengatakan saya itu tidak paham. Anda jurusannya S1, S2-nya beda. S2-nya bahasa Arab. Menuntut ilmu hadis hanya 4 tahun. Ulama itu bukan cuma 4 tahun belajar ilmu hadis. Bertahun-tahun. Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis itu sekitar 16 tahun. Menyelesaikan kitab Sahih Bukhari kurang lebih dalam riwayat. Beliau memahami. Kemudian Anda datang dengan gayanya. Anda sendiri dengan pemahaman Sunni Ahraf yang sangat luar biasa berbeda 180 derajat dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami para sahabat. Dan ini kedustaan. Dan kita akan dakwakan terus bahwa dia ini berdusta, Syihab al-Kadzab, supaya dia tidak kurang ajar. Setelah debat kalah, kemudian membuat lagi live di TikTok dia dengan gayanya seakan-akan dia mujtahid mutlak yang bisa langsung mengambil riwayat. Kemudian terakhir debat sama Kiai Mahfud, kalah juga sampai jam 3. Kalah. Dia tidak bisa, dia tuduh membawa riwayat tentang Fadak, tanah Fadak. Kalah juga. Dia tidak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Ya. Nanti dia framing lagi orang. Mengatakan kiai ini tidak paham ini dan seterusnya. Hanya dia yang paham. Ini kan takabur namanya. Tidak ilmiah, tidak mau menerima pembahasan dari orang yang berbeda dengan dia. Ini kan takabur. Ya. Dan ini yang takabur begini min sifati syaitan. Ana khairu minhu. Jadi sifat syaitan itu merasa lebih baik dari orang lain. Dan ini ada dalam Ibnu Syihab al-Kadzab. Merasa lebih baik, bahkan lebih paham dari orang lain. Syekh saja ini, orang yang sudah belajar luar biasa dalam ilmu hadis, tidak pernah mengatakan, ya, Abu Hurairah, apalagi. Makanya beliau tanya, ketika itu, bagaimana bisa Anda mengatakan riwayat Abu Hurairah itu sebagai pendusta, sementara Al-Bukhari mengambil riwayat itu? Bagaimana bisa? Bisa connect. Imam Al-Bukhari ini luar biasa, dia siqah mutkin. Dia jarh wa ta'dilnya luar biasa, Imam Al-Bukhari. Jelas itu para ulama ketika ditakdil Imam Al-Bukhari itu luar biasa, mutkin, ya. Bahkan dia Amirul Mukminin bil hadis. Kalau dia mengambil dari seorang pendusta yang dituduh Abu Hurairah, sebagaimana Ibnu Syihab al-Kadzab ini mengatakan, maka Abu Hurairah ini jatuh kedudukan riwayatnya. Tidak bisa diterima karena ada al-Kadzab di dalamnya. Dan ini yang disampaikan oleh Ibnu Syihab. Ya. Makanya bertobat antum, Ibnu Syihab. Ittaqillah. Ya. Sebelum kami doakan, ya, sebagaimana doa Nabi, la'anallahu man sabba ashabi. Semoga Allah melaknat orang yang mencela para sahabat. Dan itu umum, tidak ada pengecualian kecuali ini dan itu sebagaimana beliau sampaikan. Tidak ada seperti itu, Ibnu Syihab al-Kadzab. Ya. Beliau itu siqah, ya. Dan itu sigo-sigo yang disampaikan oleh para ulama tentang sigo-sigo perawi dalam jarh wa ta'dil. Ya. Dan ini yang perlu kita sama-sama memahami dengan baik supaya Ibnu Syihab al-Kadzab ini dia sadar diri. Dia itu bukan siapa-siapa dan bukan seorang ahlul hadis. Dia ini cocok disebut ahlul hadas. Ya, bukan ahlul hadis tapi ahlul hadas. Ya, karena mengotori, ya. Ya. Jadi tuduhan kepada Abu Hurairah sebagai kadzab, pendusta ini luar biasa, ya. Kenapa? Karena ketika dia dituduh seperti itu dengan sigo yang seperti itu luar biasa, menjatuhkan
ya, udulnya Abu Hurairah, ya. Jadi kalau kita baca-baca sigo, ya, sigonya para ulama jarh wa ta'dil ketika memberikan penilaian, ada muttahamun bil kadhib. Dia tertuduh saja ini, bukan dipastikan, tapi tertuduh sebagai orang pendusta. Maka dalam kitab apa ini? Tunggu ya. Dalam kitab Syarhun Nukhbatul Fikr fi Mustalahat Ahlul Athar. Ini karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disyarah oleh Abdul Hasan Nuruddin Al-Mala Al-Harawi, ya, Al-Qari, halaman 721. Bagaimana rawi yang muttahamun bil kadzab atau bil kadzib. Ya, maka dia tertuduh, ini rawi tertuduh saja, tertuduh, bukan dipastikan, tertuduh, dituduh sebagai pendusta, ya, ini muttahamun bil kadzib. Maka periwayat yang disifati dengan sigo ini, dengan redaksi ini, jadi ini apa? Sigo jarh wa ta'dil para ulama, ya. Apa katanya? Jadi riwayat atau perawi yang dituduh sebagai atau disifati dengan sigo ini muttahamun, baru muttahamun ini, ya, muttahamun bil kadzib, ya. Apa katanya di sini? Maka riwayatnya tidak dapat dijadikan hujah maupun i'tibar. Bayangkan itu, baru dituduh, baru tertuduh ini, belum dipastikan, sudah tidak bisa dijadikan hujah. Berarti Anda mengatakan Imam Al-Bukhari ini tidak beres dalam menilai rijal. Karena Abu Hurairah dalam riwayat Abu Hurairah itu banyak sekali. Nah, terutama tadi riwayat tentang niat. Bagaimana Anda, bagaimana bisa, ya? Bagaimana bisa, ya? Bagaimana bisa Anda mengatakan Abu Hurairah kadzab atau pendusta sementara Imam Al-Bukhari menerima riwayat darinya? Bagaimana bisa connect? Ya, berarti Anda meragukan kefakihan Imam Al-Bukhari dalam riwayat. Ya, bagaimana sikohnya Imam Al-Bukhari? Dan itu sudah benar, sudah diakui oleh para ulama bahwa Imam Al-Bukhari itu sikoh. Ya, beliau meriwayatkan, ya, dari guru-guru beliau sampai kepada Abu Hurairah. Kemudian Anda datang dengan tuduhan bahwa Abu Hurairah al-kadzdzab, Abu Hurairah itu pendusta, dengan bersandarkan kepada riwayat Al-Ishkafi yang tasyayu', yang condong kepada Syiah. Maka Anda bisa dipastikan Anda juga. Kata beliau, lastu ana aqul, bukan saya yang mengatakan itu, bahwa Abu Hurairah pendusta Al-Ishkafi. Iya, tapi sikap Anda seperti apa? Apakah Anda ikut Al-Ishkafi atau ikut Al-Bukhari? Setelah saya tabayun dengan dia kemarin itu debat, kemudian dia kabur, kemudian dia mengatakan Al-Bukhari itu pendusta. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya haula, la haula wala quwata. Ya. Jadi ini kita doakan, ya, mudah-mudahan dia ini bertobat. Ya. Dia tetap meyakini Abu Hurairah pendusta dengan jalur Al-Ishkafi. Sementara Al-Bukhari, ya, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, dan kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah menjelaskan tentang rawi-rawi yang tasyayyu' al-mubtadi'ah dalam kitab Hadyusari atau Hudasari. Dan di situ jelas Abu Hurairah bukan pendusta, tidak ada kata-kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Abu Hurairah itu kadzab, tidak ada, atau muttahamun bil kadzib, tidak ada begitu. Harusnya Anda meriwayatkan rijal-rijal hadis itu dari Al-Bukhari, merujuk ke Al-Bukhari, bukan ke Al-Ishkafi. Seperti itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan sebagaimana pemahaman Anda, wahai Ibnu Syihab Al-Kadzdzab. Begitu ya, teman-teman. Sampaikan kepada dia supaya dia panas, supaya dia tidak tenang hidupnya. Ya, mudah-mudahan beliau ini mudah-mudahan si Syihab ini tidak tenang hidup. Ya. Terlalu kurang ajar kepada para sahabat. Ya, itu tadi muttahamun bil kadzib. Nah, sekarang bagaimana sigo al-kadzab atau kadzab, rawi yang tertuduh kadzab, ya. Ini dalam kitab, ini saya bacakan, ya.
dalam kitab Syarah At-Tabsyirah wa Tadhkirah. Ya, ini karangan Abu Fadl Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain Al-Iraqi. Jadi beliau mensyarah ini. Ya, dalam kitab ini juz 1 halaman 376 sampai 377. Kemudian juga disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Muhammad Ibnu Ibrahim dalam kitab beliau Jawabit Jahru wa Ta'dil. Ya. Bagaimana rawi yang dituduh sebagai kadzab? Ya. Artinya kalau tadi itu muttahamun, artinya tertuduh berdusta, tapi tidak dipastikan, hanya tertuduh. Sekarang kalau dia sigo kadzab, bagaimana itu? Betul-betul pendusta, ya. Tidak ada lagi keraguan. Nah, bagaimana riwayat itu? Nah, di sini dijelaskan. Beliau menyampaikan periwayat yang pendusta hadis, ya. Kadzab itu periwayat pendusta hadis. Periwayat yang disifati dengan sigo ini, dengan redaksi ini jelas tidak dapat dijadikan hujah riwayatnya, dan juga tidak dapat dijadikan hujah dan maupun diiktibar, ya, tidak bisa, tertolak hadisnya. Dan ini sudah jelas, ya. Seandainya engkau mengatakan Abu Hurairah kadzab sebagaimana tuduhan Al-Ishkafi yang tidak punya sanad kepada Ali, itu lebih Anda percaya dari Imam Al-Bukhari, ini Anda kadzab luar biasa. Anda tidak paham ilmu hadis kalau begitu. Tidak membaca syarah atau bagaimana syarah rijalnya, ya, rijalnya Al-Bukhari yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Hadusari atau Hudasari. Baca kitab itu Ibnu Syihab, kemudian sampaikan dengan jujur. Jangan Anda berdusta. Anda seakan-akan mencintai sahabat Nabi, mencintai Ahlul Bait, tetapi Anda bersama dengan itu Anda menjatuhkan kehormatan para sahabat. Hanya Ali yang selamat. Abu Bakar, Umar ini tidak selamat. Apalagi Abu Hurairah. La haula wala quwata. Jadi seperti itu, ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata orang-orang sebagaimana tasyayyu di zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani, di zaman Imam Al-Bukhari dan seterusnya, walaupun Imam Bukhari kemudian membawakan riwayat lain, walaupun ada tasyayyu di situ, ada rawi mubtadi'ah, tapi dengan jalur yang lain. Artinya bukan semata-mata riwayat itu yang dipegang oleh Al-Bukhari, tapi itu sebagai bentuk kejujuran ilmiah. Ketika ada riwayat yang sama harus dibawakan. Makanya Abbad Ibnu Ya'qub yang tertuduh tasyayyu atau yang tasyayyu, yang maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sodukun rafidiyun, harus jujur. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mengatakan mereka ini sodukun. Abbad Ibnu Ya'qub ini sodukun, tapi dia rafidah, syiah rafidah, ya. Dan ini yang harus kita sampaikan. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani jujur di dalam menjar wa ta'dil seorang rawi yang terdapat dalam riwayat Al-Bukhari. Yang Ibnu Syihab mengatakan kalau riwayat tasyayyu itu kita tolak, maka riwayat tasyayyu dalam Al-Bukhari tidak bisa dijadikan dalil. Nah, ini kan kebohongan. Dia tidak paham. Al-Ishkafi yang tasyayyu katanya. Ini orang-orang seperti ini, ya. Mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Kita doakan mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang lurus dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dia bertobat, ya, walaupun kelihatannya beliau sulit untuk bertobat karena terlalu banyak fans, follower. Begitu biasanya, ya. Kalau ada orang yang banyak fans, follower, ketika ada hal-hal yang dikritik dari dia, kayaknya klarifikasi itu kurang. Makanya sampai sekarang Syekh minta video klarifikasi buat supaya Anda mengumumkan di publik bahwa Abu Hurairah itu bukan pendusta. Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada video itu yang dikeluarkan bahwa Abu Hurairah itu bukan pendusta, tidak ada. Bahkan Syekh minta itu. Harusnya kalau Anda jujur dan mengakui ketika itu, harusnya Anda sampaikan. Videonya saya sudah sampaikan dan sudah saya share di publik. Sampai hari ini tidak ada. Itu kan kadzab namanya.
di depan syekh, di depan para ustadz, dia mengakui, di depan murid-muridnya atau teman-temannya yang setiap malam nongkrong bersama dia, seakan-akan dia menjadi mujtahid mutlak yang tidak terbantahkan, walaupun belajar hadis cuma 4 tahun. S1, S2 tidak sama, tidak linear. S2-nya bahasa Arab, diajak bahasa Arab tidak beres, kabur lagi. Ini kan gimana Anda ini? Ya, di mana kejujuran ilmiah Anda? Ya, harusnya kan jujur. Kalau Anda pemerhati hadis, peneliti hadis, harusnya kan jujur. Jangan menyembunyikan fakta dan data terkait para sahabat yang sudah diterima dalam riwayat Al-Bukhari. Bawakan riwayat dari riwayat. Jangan bawakan tarikh dipahami sebagaimana pemahaman Anda yang tidak paham bagaimana tarikh. Nah, ini teman-temannya yang sudah gabung sini. Selamat datang teman-teman. Ya, teman-temannya ini Ibnu Syihab Al-Kadzab. Saya sampaikan kepada kalian semua, ya, mudah-mudahan ya Ibnu Syihab ini bertobat. Ya, tidak paham rijalul hadis, tidak paham. Sampaikan kepada dia, baca Hudasari. Baca Hadyusari atau Hudasari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang rijalul hadis yang terdapat dalam Imam Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Di sana ada Abbad Ibnu Ya'qub Tashayu, dan dia dinilai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai sodukun rafidiyun, orang yang jujur dalam menukil, tapi dia rafidoh, syiah rafidoh. Bayangkan Imam Ibnu Hajar mengatakan itu. Tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak pernah mengatakan Abu Hurairah itu pendusta atau muttahamun bil kadzab atau kadzab, tidak ada begitu. Masa Anda lebih percaya ya Syihab ini Al-Kadzab ya dengan Imam Ibnu Hajar, dengan Imam Al-Bukhari? Di mana ilmiah Anda ini? Ya. Makanya teman-teman, kita harus dakwakan ini. Ya, pentingnya kita membela para sahabat. Ya, supaya mereka tahu bahwa kami ini tidak diam. Kami ini berusaha untuk membela para sahabat, kehormatan para sahabat ketika Anda mencela, bahkan mengatakan Abu Hurairah sebagai pendusta. Saya wallahi taulahi billahi, saya akan dakwakan ya Anda sebagai kadzab, Anda sebagai pendusta, ya, orang-orang yang tidak bisa diambil, bahkan tidak bisa dipercaya dalam berdiskusi ilmiah. Bahkan dia kabur. Harusnya jangan kabur. Ya, kamu mau diskusi, ayo kita diskusi, tapi dengan bahasa Arab. Jangan kabur Anda. Baru bahasa Arab sedikit sudah kabur. Gimana caranya? Ya, tahasusnya bukan ilmu hadis. Katanya talaki 4 tahun. 4 tahun talaki diandalkan. Kemudian mengakui dia sudah membaca 1000 kitab hadis. La haula wala quwata. Ini kan perlu diuji juga. Kitab hadis itu dibaca tuntas dengan pemahaman sahabat, apa dengan pemahaman para ulama Ahlussunnah atau pemahaman sendiri. Kitab hadis apa saja itu? Apakah Anda mentalaki dari guru atau baca sendiri? Kalau hanya baca sendiri, orang bisa mengklaim. Tapi kalau dia talaki dengan guru, mengambil langsung dari murid guru, dari guru langsung, dari lisan guru, maka dia akan lurus. Karena guru itu tidak mungkin sama pemahamannya sama dia. Apalagi guru-guru yang memang punya kapasitas dalam ilmu hadis. Ini baru belajar hadis 4 tahun. Ulama itu puluhan tahun belajar hadis. Belajar adab saja sampai 20 tahun belajar adab. Belajar adab, belum masuk ini bab ilmu. Ini Anda hanya belajar 4 tahun. Kemudian mengklaim sudah sebagaimana mujtahid. Ya, bahkan bisa sampai kepada ahlul hadis, bukan ahlul hadis. Anda itu ahlul hadas, wahai Ibnu Syihab Al-Kadzab. Ya. Ya, demikian teman-teman, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk terus mendakwakan kebenaran, mendakwakan pentingnya membela kehormatan para sahabat dari orang-orang yang tidak paham bagaimana para sahabat dalam sejarah maupun dalam meriwayatkan hadis dalam ilmu rijal, dalam ilmu hadis, dalam mustalah al-hadis. Maka orang-orang seperti ini kita doakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat dan pemahaman para ulama dalam ilmu hadis.
karena beliau mengakui Sunni. Seandainya dia mengakui Syiah, ya selesai, tidak usah dibantah. Untuk apa? Karena sudah jelas akidahnya mengarah kepada Syiah. Tapi karena dia mengakui Sunni Ahrar, nah ini yang istilah jadid, istilah baru yang kita baru dengar. Sehingga beliau berlepas diri daripada qila wa qala, perkataan ulama. Dan ini yang dikhawatirkan, ya. Dia memahami agama ini tanpa sanad. Sebagaimana perkataan Imam Ibn Abdul Bar, al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Seandainya tidak ada sanad, maka orang akan mudah berkata sesuai dengan kemauannya apa yang dia katakan. Sebagaimana Ibnu Syihab Al-Kadzdzab, dia mengatakan sebagaimana hawa nafsunya, ya, mencela para sahabat tanpa memahami dengan pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hujjah yang kuat dan berikan kita kekuatan, kesehatan, umur panjang untuk terus berdakwah, mendakwakan tentang keutamaan para sahabat, fadail sahabah, dan keutamaan orang-orang yang bersama dengan para sahabat, dan utama sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Dan ini sahabat sudah dijamin, ya, oleh Nabi SAW, terutama para sahabat yang al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW, bagaimana riwayat tentang sahabat itu sudah dijamin masuk surga. Yang disampaikan itu al-mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan surga. Mereka masih di dunia, sudah dikabarkan mereka menjadi penghuni surga. Seandainya Ibnu Syihab ini membaca tentang riwayat keutamaan sahabat, dia akan mendapatkan bagaimana qaulu sharih dari Nabi SAW menjamin para sahabat itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terutama sahabat yang dijamin langsung, ya, sahabat yang kemudian, ya, dijamin oleh Nabi SAW melalui lisannya, ya, lisannya langsung. Dan ini yang perlu kita sampaikan kepada umat ini, Nabi SAW menjamin, ya, tentang sahabat ini, terutama Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kita bahas dikit, ya, tentang keutamaan Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ini perhatikan, ya, teman-teman, yang terutama teman-temannya Ibnu Syihab Al-Kadzdzab, ya. Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibnu Khattab. Beliau namanya ini dan gelarnya, ya. Jadi Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibnu Khattab ibnu Nufail Al-Qurashi Al-Adawi, Abu Hafsin Al-Faruq, Amirul Mukminin, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau wafat di tahun ke-23 Hijriah. Ini luar biasa. Makanya baca biografi para sahabat supaya Anda tidak salah paham. Apa kata para ulama atau para sahabat, ya, yang mendengar langsung dari Nabi? Ini Nabi SAW, Rasulullah SAW mendoakannya agar beliau memeluk Islam. Ini doa Nabi ketika Umar memusuhi Nabi luar biasa, maka Nabi doakan beliau. Apa kata Nabi dalam doanya? Riwayat Ibnu Umar, ya. Riwayatnya Abdullah bin Umar, anaknya Umar yang meriwayatkan ini. Nabi mengatakan, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadzaini rajulain. Ya, ada dua orang, ya. Nabi mengatakan, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu di antara kedua orang yang paling engkau cintai. Karena ada dua ini yang sangat keras memusuhi Nabi. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Umar ibnu Khattab. Makanya Nabi doakan,
dari kedua orang ini yang memusuhi Islam, siapa yang engkau pilih ya Allah? Doa. Nabi berdoa, pilihlah di antara salah satu mereka ini ya Allah, siapa yang engkau pilih? Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakanlah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara kedua orang yang paling engkau cintai. Ya, yaitu bi Abi Jahlin au bi Umar ibni Khattab. Apakah dengan Abu Jahal? Ya, Abu Jahal ini ya keras memusuhi Nabi, dan Umar sama-sama keras. Makanya Nabi berdoa, silakan ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan kedua orang atau dengan salah satu kedua orang ini yang engkau cintai. Apakah Abu Jahal atau Umar ibnu Khattab? Masa. Kemudian Ibnu Umar berkata, anaknya Umar, dan ternyata yang lebih Allah cintai di antara keduanya adalah Umar ibnu Khattab. Riwayat ini Sunan Tirmidzi dan hadisnya sahih. Baca itu Ibnu Syihab. Ya. Kalau Anda tidak tahu baca, nanti kita bacakan. Kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini riwayat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami umat Islam selalu mendapatkan kemuliaan, kemenangan ya. A'izzatan, kemenangan sejak Umar masuk Islam. Bayangkan. Coba, banyak peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin adanya Umar. Dan ini Sahih Bukhari. Harusnya Anda membaca itu Sahih Bukhari dengan tuntas, lengkap dengan syarahnya, supaya Anda insaf dan jujur dalam melihat para sahabat, ya. Supaya Anda tidak mencela para sahabat, terutama Umar ibnu Khattab. Kemudian yang kedua, memiliki sifat kenabian, ya. Jadi Umar itu memiliki sifat kenabian. Dan Nabi SAW sampaikan itu. Ya. Ini keistimewaan Umar ya. Ya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu." Seandainya ada nabi sepeninggal aku nanti. Kalau aku nanti meninggal, seandainya ada nabi setelahku, maka Umar, lakana Umar, maka itu adalah Umar, kata Nabi SAW. Itu Nabi yang bilang. Baca itu dalam Sunan At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Anda sebagai peneliti hadis harusnya meneliti hadis itu. Keutamaan Umar, bandingkan dengan tari. Jangan hanya tarikh tanpa melihat riwayat bagaimana Nabi SAW ya, mengatakan kepada Umar, laukana nabiyyun ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi setelahku, pasti Umar yang menjadi nabi. Ya. Ini riwayat dari Uqbah bin Amir. Kemudian yang ketiga, keutamaan Umar ini, setan, jin, dan manusia takut kepadanya. Ya, ini ya. Ini riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, Ihan ya ibna Umar, Ihan ya ibn Khattab ya. Walladhi nafsi biyadih ma lakiyaka asyaiton salikan fajjan qad illa sanaka fajjan ghairu fajjik. Sahihul Bukhari wa Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Iya wahai Ibnu Khattab, demi jiwa atau demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, tidak ada satupun setan yang berjumpa denganmu pada suatu lorong, melainkan dia akan mencari lorong yang lain selain lorong yang kamu lalui. Setan saja takut sama dia. Ya, mungkin ini Syihab ini tidak takut dia, karena dia juga mungkin ya, setan saja Ibnu Syihab takut sama Umar. Anda kalau melawan Umar berarti Anda juga masuk dalam perkara ini. Ini setan ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Rasulullah SAW duduk-duduk, maka kami mendengar suara hiruk pikuk dan suara anak-anak kecil. Maka Rasulullah SAW berdiri. Ternyata seorang budak wanita Habasyah sedang menari dan bermain, sedangkan di sekitarnya ada beberapa anak kecil. Maka beliau bersabda, ya, kemarilah wahai Aisyah dan lihatlah. Aku pun datang sambil menaruh daguku di atas pundak Nabi SAW. Aku melihat
pertunjukan itu, yaitu antara budak antara pundak sampai kepala beliau. Maka beliau bersabda kepadaku, apakah kamu sudah puas? Apakah kamu sudah puas? Jawabku atau Aisyah, belum, karena aku masih ingin berada di dekat beliau. Maka tiba-tiba dalam riwayat ini, tiba-tiba Umar datang. Umar muncul. Maka orang-orang yang ada di situ berlarian, Orang-orang yang ada di situ berlarian. Umar datang. Kemudian Aisyah berkata, maka Rasulullah SAW bersabda, inilah la anzuru ila syayatini al-insi wal ini qarru min umara. Bayangkan Nabi SAW menyampaikan seperti itu. Sesungguhnya aku melihat setan dari jenis jin manusia telah lari dari Umar. Bayangkan Pak, setan manusia, setan yang dari manusia dan jin ini lari melihat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, keutamaan Umar, salah seorang dari 10 yang mendapat jaminan surga dari Nabi SAW. Dan ini yang terakhir sebagai penutup. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibnu Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnu Jarrah fil jannah. Sunan At-Tirmidzi. Hadisnya sahih. Jadi Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibnu Auf di surga, Sa'ad ibnu Abi Waqqas di surga, kemudian Sa'id bin Zaid di dalam surga, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di dalam surga. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan ini sudah dijelaskan panjang lebar para ulama. Wahai Ibnu Syihab Al-Kadzab, Anda perhatikan hadis-hadis itu, perhatikan keutamaan para sahabat dan letakkan bagaimana sahabat dimuliakan oleh Nabi SAW. Kemudian kalau ada riwayat mereka dalam tarikh seperti ini, Anda juga harus jujur. Artinya sampaikan, tapi sikap Anda tidak mencela mereka. Walaupun nanti ada hal-hal yang Anda pahami sendiri itu sebagai celaan. Itu bukan celaan. Karena para ulama lebih paham dari Anda dalam memahami riwayat-riwayat dalam tarikh ataupun dalam hadis. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan kita kekuatan. Semoga orang-orang yang teman-teman Ibnu Syihab juga ini yang kadzab juga ketika mereka sama-sama dengan Ibnu Syihab, mereka ingin mendukung Ibnu Syihab dengan gayanya tanpa merujuk kepada para ulama. Mungkin juga mereka tidak membaca, tidak tahu juga mungkin, dan hanya menjadi rujukan Ibnu Syihab ini sebagai orang yang beliau mereka jadikan guru, dan kita menolak dengan keras ketika para sahabat dicelah, apalagi Abu Hurairah dituduh sebagai pendusta. Maka Anda bertobat wahai Ibnu Syihab Al-Kadzab, semoga engkau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapat keberkahan. Mudah-mudahan pengajian kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita dan kita terus membela kehormatan para sahabat dari orang-orang yang tidak beres, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang punya kebencian kepada para sahabat, terutama yang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis keberkahan, bukan majelis yang dimurkai oleh Allah, tetapi menjadi majelis yang dirahmati oleh Allah untuk sama-sama kita mengambil istifadah dan introspeksi diri untuk terus belajar, terutama dalam mempelajari hadis-hadis Nabi SAW dan riwayat-riwayat dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.